Karena penyidik pola pikirnya 184. Sedangkan Anda pola pikirnya bukan 184. 184 itu menuntut menghadirkan, ya, menghadirkan saksi. Sedangkan Anda berpikirnya 164 KIF, 284 BG, 1866 BW. Sedangkan penyidik ini wilayahnya Bebis. Wilayahnya adalah 184 KUH pidana. Ini masalahnya di situ. Nah, sudah tahu masalahnya itu, tapi organisasi notaris tidak pernah membahas khusus masalah itu. Nggak tahu masalahnya itu sebenarnya. Perbedaannya kan di situ. Penyidik ngotot, enggak lah, saya kan punya hak. Saya ini loh, perkat saya, Pak Kapolri ini, petunjuknya seperti ini. Dan saya petunjuk jaksa seperti ini. Harus menghadirkan notaris. Kalau enggak ini error en persona, bisa salah atau kurang pihak, bisa salah. Nah, itulah senior mengapa kok harus dihadirkan notaris. Pertanyaannya sebenarnya gampang. Karena pasal 66 itu kan yang harus bisa menghadirkan notaris kan mestinya hakim. Proses peradilan harus sudah P21, sudah masuk dalam kerangka kasus di pengadilan. Harusnya kan pasal 66 itu kuncinya kan proses peradilan, peradilannya itu. Bukan pra-peradilan, bukan wilayahnya penyidik maupun jaksa. Penafsiran yang keliru itu kenapa? Karena tidak mendasarkan undang-undang cara menafsirkan. Legislation of tekstualitasnya tidak dipakai. Legislation of grammatical tekstual juga tidak dipakai. Sehingga salah akhirnya. Salah menafsirkan. Karena salah menafsirkan dipakailah oleh rujukan oleh penyidik, dipakai rujukan oleh jaksa. Ini loh. Permen 17/2021, saya boleh memanggil kamu, saya boleh mengajukan kamu. Nah, ini masalah utama, ya. Dan itu masalah klise, masalah yang diangkat dalam suatu seminar setiap tahun ada. Setiap tahun seminarnya ada. Nah, ini kan ini mungkin sudah ke 100 kali. Ini kan masalah klise. Masalahnya ini terus yang diangkat. Bisa. Saya nggak tahu. Jangan-jangan ini untuk nakut-nakutin notaris malah untuk cari duit. Dan saya khawatir loh, khawatir boleh dong. Boleh. Jangan-jangan ini ada adik kita takut-takutin dengan ini. Nah, kalau dipanggil polisi, Anda nanti begini-gini. Jangan-jangan Anda punya peran sehingga dia takut dipanggil polisi. Ya, seminarnya ini terus perlindungan notaris, kriminalisasi notaris, sudah. Ujung-ujungnya adik-adiknya ketakutan. Ternyata jadi notaris berat ya, nanti dipanggil polisi, dimintai uang, padahal enggak. Ya enggak dimintai uang, dia malah senang. Yang salah itu notaris, ketakutan malah ngasih duit. Nah, itu salah. Itu salah ya. Itu senior ya. Jadi kenapa kok Warmerke hanya ditanya menghadirkan notaris lalu ditanya? Ya sudah, pertanyaan itu aja. Ya itu aja. Itu namanya untuk memenuhi asas formalitas. Itu senior. Jadi memang karena 184-nya itu. Ini namanya kalau dalam ilmu hukum itu namanya disebut dengan disharmonisasi undang-undang. Itu namanya. 184 ditafsirkan disharmonisasi dengan 164, 284 dan 1866. Karena beda wilayahnya, ini prevailing of evidence, ini wilayahnya wilayahnya perdata, ini privilege, wilayahnya pidana. Tetapi dicampur adukan. Kenapa? Karena tugas Anda di situ berkaitan dengan masalah-masalah perdataan. Menjadi campur aduk. Kenapa menjadi campur aduk? Karena standpointnya tidak ketemu. Kalau saya pernah dipanggil tentang pemalsuan, ya saya pernah nih. Sepanjang saya praktek notaris itu hanya 1 kali saya dipanggil.
sekali saja saya dipanggil. Nah, saya dipanggil tentang pemalsuan tanda tangan. Saya tidak pernah mengeluarkan salinan. Kenapa saya nggak mengeluarkan salinan? Karena pada saat itu belum sepakat harga. Saya minta harga itu, waktu itu dari 50 miliar itu saya minta 1%. Kan nego kan, asal 36, ya kan? Nego, oke lah. Ketemulah per mil. Ya udah, nggak apa-apa, saya buat aktenya. Tahun 2012. Sehingga saya minta 1 per mil berarti 50 juta. 50 juta kan? Harusnya kan 500 juta. 50 juta. Ya udah, nggak apa-apa, 50 juta. Nah, ketika saya sudah membuat akte, karena apa namanya, kita dengan klien ini kan, kita kan di pasal 15 kan juga sebagai konsultan hukum terhadap klien. Kan boleh, klien itu kita email, kita ini draftnya, boleh. Nggak apa-apa, karena kita pasal 15 sebagai konsultan hukum, memberikan konsultasi, memberikan apa, penyuluhan dan sebagainya, itu loh, pasal 15 ayat 2 ya. Nah, setelah itu draftnya oleh mereka karena tergesa-gesa untuk laporan PPATK, dia minta dari draft yang saya berikan itu dibuat, di-print kan, di-print, minta ke staf itu di-print dalam bentuk doslah. Disitulah tanda tangannya itu dipalsukan. Itu dipanggil sidang di Jakarta, sidang dipanggil gelar perkara di Barreskrim dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah buat, nggak pernah tanda tangan karena belum clear.